Pak, bertahanlah. Aku yakin dokter terbaik di rumah sakit ini bisa segera selamatkan Papa. Siapa kamu? Kok bisa tiba-tiba kamu di sini? Kamu mau mencuri ya? Nona, siapa saya saat ini bukan hal penting. Untuk saat ini, tolong beri saya kesempatan. Dalam waktu 10 menit, ayah Nona akan saya sembuhkan. Jangan sembarangan ya. Kau ini siapa? Lihat aja wajah kotor dan pakaian lusuh yang kamu pakai itu. Pergi segera dari sini. Saya nggak butuh pertolongan dari orang miskin kayak kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di sebuah rumah sakit besar, seorang wanita CEO muda menangis di samping tempat tidur ayahnya yang tengah kritis dan koma. Suara mesin monitor jantung yang berdetak lambat membuat suasana semakin tegang dan air matanya menjadi semakin tak terbendung. Namun di tengah kesedihannya, tiba-tiba seorang pria gembel datang memasuki ruang tersebut tanpa sepengetahuannya. Sebenarnya maksud pria gembel itu baik. Ia ingin mencoba menyembuhkan ayahnya. Namun wanita CEO itu malah mengusir pria gembel tersebut dengan menendangnya. Membuat pria gembel itu pergi tanpa sempat mencoba menyembuhkan ayah wanita CEO itu. Hingga 1 minggu kemudian, pria gembel itu ia cari kembali. Wanita CEO tersebut menantang pria gembel itu. Kalau sampai pria gembel itu benar-benar bisa menyembuhkan ayahnya yang semakin kritis, ia berjanji akan menikahi pria gembel tersebut. Bagaimanakah kisah lengkapnya? Sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Sudut Hikmah. Kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Bunyi mesin monitor jantung berdetak pelan di ruang VIP rumah sakit itu. Lampu putih yang menggantung di langit-langit memantulkan cahaya dingin, seolah menggambarkan keadaan hati Nadia yang sedang gundah. Di sudut ruangan, aroma obat dan cairan antiseptik bercampur dengan udara dingin dari pendingin ruangan. Nadia duduk di samping tempat tidur ayahnya, menggenggam tangan tua yang kini lemah dan tak lagi bisa membalas genggaman. Air matanya jatuh, satu persatu, menetes di punggung tangan ayahnya yang kini pucat. "Pa, bertahanlah. Aku yakin dokter terbaik di rumah sakit ini bisa menyembuhkan Papa." Suaranya bergetar, namun matanya menatap monitor jantung yang naik, turun tak beraturan. Di luar sana, cahaya matahari siang menembus tirai tebal, tapi bagi Nadia, semuanya terasa gelap. Ayahnya adalah satu-satunya orang yang ia miliki setelah ibunya meninggal beberapa tahun lalu. Selama ini, hidup Nadia hanya berputar di sekitar kerja dan keluarga kecil itu. Ia berhasil menjadi CEO di usia muda, tapi kini kesuksesan itu tak berarti apapun saat melihat orang yang ia cintai terbaring tak berdaya. Tiba-tiba, pintu ruang VIP itu terbuka perlahan. Langkah kaki pelan terdengar, tapi bukan dari perawat atau dokter yang biasa masuk. Nadia mendongak. Seorang pria berpakaian hitam lusuh berdiri di ambang pintu. Bajunya robek di beberapa bagian, celananya penuh debu dan noda, rambutnya berantakan, dan wajahnya tampak lelah seperti seseorang yang lama hidup di jalanan. Nadia terkejut, berdiri dengan refleks. "Siapa kamu? Kenapa bisa masuk ke ruang VIP ini? Kamu mau mencuri?" "Ya." Nada suaranya meninggi, matanya menatap tajam penuh curiga. Pria itu tak menjawab dengan tergesa. Ia menundukkan kepala, lalu berjalan perlahan mendekati tempat tidur sang ayah. "Nona, siapa saya tidak penting. Tapi tolong, beri saya kesempatan. Dalam waktu 10 menit, ayah Nona akan saya sembuhkan." Suaranya tenang, tapi penuh keyakinan. Nadia mengerutkan dahi. Ia tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Jangan bicara sembarangan. Kau pikir siapa dirimu? Kau bukan dokter. Kau bukan siapa-siapa." Ia mendekat dan menunjuk ke wajah pria itu.
lihat dirimu. Kotor, lusuh. Pergi dari sini sebelum aku panggil keamanan. Pria itu menatap Nadia tanpa marah sedikit pun. Saya tidak ingin apa-apa, saya hanya ingin menolong. Nada suaranya tetap rendah, tapi kata-katanya menusuk hati. Namun, bagi Nadia yang tengah dilanda emosi, semua terdengar seperti omong kosong. Ia kehilangan kendali, menendang kursi di dekatnya hingga jatuh, lalu berteriak keras. Keluar! Sekarang juga! Saya nggak butuh pertolongan dari orang seperti kamu. Yang ada nanti, ayah saya malah makin parah sakitnya. Pria itu menatap Nadia sejenak, kemudian menunduk. Ia berbalik perlahan, berjalan meninggalkan ruangan tanpa kata. Tak ada perlawanan, tak ada amarah. Hanya langkah kaki pelan yang terdengar semakin menjauh dari ruangan itu. Begitu pintu tertutup, Nadia terdiam. Entah kenapa, dalam hati kecilnya ada rasa aneh. Tatapan mata pria itu tadi seperti membawa ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun sebelum ia sempat memikirkan lebih jauh, suara mesin monitor ayahnya kembali berdering. Nadia menoleh cepat. Garis grafik di layar itu menurun tajam. Ia panik, menekan tombol darurat, dan dalam hitungan detik dokter serta perawat berlari masuk. Tekanan darahnya turun drastis. Segera siapkan alat bantu napas. Suara-suara panik memenuhi ruangan. Nadia mundur beberapa langkah, menutup mulutnya, menangis tak percaya. Semua usaha medis dikerahkan, tapi tak ada tanda-tanda perubahan. Di balik kaca ruangan itu, jauh di koridor, pria lusuh tadi berhenti sejenak. Ia menatap ke arah pintu tempat Nadia berada, lalu berbisik pelan. Aku sudah mencoba mengetuk dengan cara yang halus, tapi mungkin belum waktunya. Ia berjalan pergi meninggalkan rumah sakit, meninggalkan jejak langkah penuh misteri. Sementara di dalam ruangan itu, Nadia tersungkur di lantai sambil memeluk kaki tempat tidur ayahnya. Pa, jangan tinggalin aku. Lampu ruangan berpendar redup. Hening. Namun tak ada yang tahu bahwa pertemuan singkat dengan pria lusuh tadi akan mengubah hidup Nadia selamanya. Sudah seminggu berlalu sejak hari itu. Nadia tidak pernah bisa melupakan peristiwa aneh yang terjadi di ruang rumah sakit tersebut. Setiap malam, bayangan pria lusuh itu selalu muncul di kepalanya. Tatapan matanya yang tenang, suara pelannya yang penuh keyakinan, dan kalimat yang masih terngiang jelas di telinganya. Dalam waktu 10 menit, ayah Nona akan saya sembuhkan. Kalimat itu terasa gila, tapi entah kenapa, ada sesuatu di dalam hati Nadia yang menolak melupakannya. Ia benci mengakui bahwa dirinya sempat merasakan sesuatu, entah harapan, entah firasat, yang membuatnya gelisah sejak hari pria itu diusir. Kini, ayah Nadia masih koma. Kondisinya memburuk. Dokter-dokter terbaik sudah mencoba segala cara, dari pengobatan modern hingga terapi luar negeri. Namun tidak satu pun berhasil. Nadia mulai kehilangan semangat. Suatu sore, di ruang dokter utama rumah sakit itu, ia duduk diam di hadapan seorang pria tua berkacamata tebal. Dokter senior bernama Dokter Haris. Dok, tolong katakan yang jujur. Apakah papa saya masih punya harapan? Tanyanya lirih dengan suara bergetar. Dokter itu menarik napas panjang. Kami sudah melakukan yang terbaik, Bu Nadia. Tapi tubuh ayah Anda menolak semua obat dan perawatan medis. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan secara medis. Sesuatu yang hanya bisa dijawab oleh hal di luar logika. Nadia menatap heran. Maksud dokter apa? Apa itu semacam terapi baru? Dokter itu menatapnya lama sebelum menjawab. Mungkin Anda tidak akan percaya, tapi dulu saya pernah mengenal seseorang. Ia bukan dokter, bukan juga ilmuwan. Tapi entah bagaimana, beberapa pasien yang sudah tak tertolong bisa sembuh setelah ditangani olehnya. Siapa orang itu? Tanya Nadia cepat. Namanya. Bima mendengar nama itu, tubuh Nadia menegang seketika. Matanya membesar, jantungnya berdetak cepat. Bima, gumamnya pelan. Ia teringat jelas,
pria lusuh yang diusirnya dari ruang VIP seminggu lalu. Pria yang mengaku bisa menyembuhkan ayahnya hanya dalam 10 menit. Dokter itu melanjutkan, "Kalau Anda ingin mencoba, saya akan bantu mencarinya. Tapi hati-hati, dia orang yang sulit ditemukan. Tidak punya alamat, tidak punya identitas, hidup berpindah-pindah. Terakhir kali saya dengar, dia sering membantu orang di sekitar terminal lama, memberi pengobatan herbal dan doa kepada orang-orang yang miskin." Nadia terdiam lama. Di matanya kini bercampur rasa bersalah, takut, dan bingung. Ia menatap keluar jendela, melihat langit senja yang mulai memerah. Mungkinkah dia orang yang sama? Bisiknya dalam hati. Sore itu juga Nadia meninggalkan rumah sakit. Ia menyamar dengan pakaian sederhana, menutupi wajahnya dengan masker dan kerudung. Ia menyusuri gang-gang sempit di belakang terminal kota, mencari seseorang bernama Bima. Orang-orang yang ia temui kebanyakan hanya menggeleng. Bima? Oh, kalau yang suka bantu orang sakit itu, kadang ada di lapak jamu tua di pojokan sana, kata seorang ibu pedagang asongan. Dengan langkah cepat, Nadia menuju tempat yang dimaksud. Sebuah warung kecil beratap seng tampak sepi, hanya diterangi lampu bohlam kuning redup. Di sana, seorang pria dengan pakaian sederhana sedang meracik ramuan herbal di mangkuk tanah liat. Nadia berdiri beberapa meter darinya, menatap tanpa suara. Pria itu menoleh. Tatapan matanya sama seperti dulu. Tenang, dalam, dan sulit dijelaskan. "Nona, kita pernah bertemu," katanya pelan. Nadia menunduk, menahan rasa malu dan bersalah. Aku mencari seseorang bernama Bima. Dokter Haris bilang, hanya dia yang bisa menolong ayahku. Pria itu tersenyum samar. "Kalau begitu, Nona sudah menemukannya." Nadia terdiam. Dadanya bergetar hebat. Ingin rasanya berlari atau menangis, tapi lidahnya keluh. Ia menatap Bima, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seorang wanita sekuat dirinya merasa kecil di hadapan seorang pria berpakaian lusuh. Beberapa menit kemudian, ia berkata pelan, "Jika kamu benar-benar bisa menyembuhkan ayahku yang koma, aku akan menikah denganmu. Aku akan memberikan semua yang kamu mau." Namun Bima hanya menatapnya tenang, tanpa tergoda sedikit pun. "Maaf Nona, aku bukan pria murahan yang menukar pertolongan dengan keinginan dunia. Aku hanya menolong karena Allah menggerakkan hatiku untuk itu." Nadia menatapnya dalam diam. Di hatinya ada sesuatu yang aneh, bukan lagi rasa curiga, tapi kekaguman yang tumbuh perlahan. Sebelum pergi, Bima menatap langit malam yang mulai gelap dan berkata, "Besok pagi, aku akan datang ke rumah sakit itu. Aku tidak menjanjikan keajaiban, tapi aku percaya setiap penyakit punya jalan pulangnya." Malam itu Nadia tak bisa tidur. Entah kenapa, untuk pertama kalinya, ia menanti datangnya esok hari dengan harapan yang terasa seperti doa. Pagi itu, rumah sakit terlihat lebih tenang dari biasanya. Cahaya matahari menyusup lembut di antara tirai ruang VIP yang setengah terbuka. Nadia berdiri di samping jendela dengan perasaan gelisah. Sudah hampir seminggu ayahnya terbaring koma tanpa perubahan apapun. Setiap kali ia menatap wajah ayahnya yang pucat, dada Nadia terasa sesak. "Pak, maaf kalau aku belum bisa membuat Papa bangga. Tolong, jangan pergi dulu." Suaranya parau, tapi penuh doa yang tak lagi mampu ia ucapkan dengan jelas. Ketika jam di dinding menunjukkan pukul 9 pagi, pintu ruangan itu perlahan terbuka. Seorang pria masuk perlahan, langkahnya tenang, tanpa suara berlebihan. Pakaian lusuhnya masih sama. Wajahnya tampak lelah, namun matanya memancarkan keyakinan yang kuat. Nadia menoleh. Jantungnya berdegup cepat. Ia tahu siapa pria itu. "Bima," ucapnya pelan. Bima menunduk sopan. "Maaf kalau aku datang tanpa pemberitahuan. Dokter Haris sudah memberiku izin masuk." Nadia menatapnya penuh rasa campur aduk. Masih ada keraguan, tapi juga secercah harapan.
Kalau ini hanya omong kosong, aku tak akan pernah memaafkan dirimu, katanya dengan nada serius. Bima hanya tersenyum tenang. Tak apa, aku tak datang untuk dipercaya, aku datang untuk berusaha. Ia mendekati tempat tidur pasien, lalu berdiri tepat di sisi ayah Nadia. Tangannya pelan menyentuh dada lelaki tua itu. Ia menutup mata, menarik napas panjang, lalu mulai berdoa dalam hati. Suaranya lirih, hampir tak terdengar, tapi ruangan itu mendadak terasa berbeda. Udara seolah menjadi hangat, dan getaran tenang menjalar ke seluruh ruang. Nadia hanya bisa berdiri di sisi lain tempat tidur, tak berani bersuara sedikit pun. Matanya tak lepas dari Bima. Ia melihat pria lusuh itu menunduk dengan penuh ketulusan, seperti seseorang yang membawa beban besar, namun melakukannya tanpa pamrih. Beberapa menit berlalu. Monitor jantung masih menunjukkan garis yang lambat, tapi Bima tetap diam dan fokus. Nadia hampir kehilangan kesabaran. Sudahlah, ini tak akan berhasil, bisiknya dengan air mata mulai menetes. Namun belum sempat ia melangkah, tiba-tiba suara bip dari monitor berubah. Garis grafik naik perlahan, detak jantung mulai kembali normal. Nadia terperanjat, matanya membesar. "Dokter, perawat," teriaknya panik sekaligus penuh harapan. Namun Bima tetap diam. Ia menatap wajah ayah Nadia dan berkata pelan, "Sudah cukup, beliau akan membuka matanya sebentar lagi." Dan benar saja, kelopak mata lelaki tua itu bergerak perlahan. Wajahnya sempat tegang, lalu pelan-pelan tersenyum. "Nah, Nadia?" Suaranya lemah tapi jelas terdengar. Tangis Nadia pecah seketika. Ia memeluk ayahnya erat sambil terisak. Papa sadar. Papa benar-benar sadar." Dokter dan perawat yang datang kemudian hanya bisa menatap tak percaya. Semua alat menunjukkan tanda-tanda stabil. Padahal malam sebelumnya kondisi pasien sempat dinyatakan nyaris tak tertolong. Sementara itu, Bima berdiri di sudut ruangan, menatap mereka dengan senyum tipis. Ia tak mengatakan apapun, tak meminta ucapan terima kasih, tak menuntut pengakuan. Ia hanya menatap tenang, lalu berbalik perlahan menuju pintu. Namun sebelum ia melangkah keluar, suara Nadia memanggil, "Bima, tunggu." Bima menoleh. Air mata masih mengalir di pipi Nadia, tapi kali ini bukan air mata kesedihan. "Terima kasih, kamu sudah menyelamatkan ayahku." Bima menunduk sopan. "Terima kasih bukan untukku, Nona. Semua atas izin Allah. Aku hanya perantara." Dan dengan langkah pelan, ia pergi meninggalkan ruangan itu. Langkah yang meninggalkan tanda tanya besar di hati Nadia. Sejak hari itu, kabar tentang pria misterius yang bisa menyembuhkan pasien koma dalam 10 menit mulai tersebar di seluruh rumah sakit. Banyak yang ingin tahu siapa dia, dari mana asalnya. Bahkan dokter senior pun penasaran dengan metode penyembuhannya. Tapi Bima menghilang. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Tak ada catatan, tak ada alamat, tak ada jejak. Dan Nadia, yang kini menatap ayahnya tersenyum dari tempat tidur, hanya bisa menggenggam tangannya sambil berbisik dalam hati, "Siapa sebenarnya kamu, Bima?" Di luar rumah sakit, di bawah sinar matahari pagi, Bima berjalan menyusuri trotoar kota yang ramai. Di wajahnya yang tenang, terselip satu kalimat yang ia ucapkan pelan. "Setiap luka punya waktunya untuk sembuh, termasuk luka di hatimu, Nadia." Hari-hari setelah kesembuhan, ayahnya terasa seperti mimpi bagi Nadia. Ia masih belum bisa sepenuhnya percaya bahwa sosok yang dulu ia hina dan usir dengan kasar justru menjadi penyelamat keluarganya. Ayahnya kini mulai bisa duduk, bahkan tersenyum setiap kali melihat Nadia datang membawakan sarapan pagi. Para dokter rumah sakit pun menyebut kesembuhan itu sebagai keajaiban medis yang tak bisa dijelaskan. Tapi di dalam hati Nadia, ia tahu, itu bukan sekadar keajaiban, itu adalah pertolongan yang datang lewat seorang pria bernama Bima. Namun kelegaan itu belum benar-benar menenangkan hatinya. Setiap malam, ketika rumah sakit mulai sepi dan lampu koridor berpendar lembut,
Nadia selalu memandangi jendela kamarnya yang tinggi sambil mengingat tatapan mata Bima. Tatapan itu begitu menenangkan, tapi menyisakan misteri yang tak terjawab. Siapa sebenarnya dia? Bagaimana dia bisa menyembuhkan papa hanya dalam 10 menit? Gumamnya pelan sambil menatap pantulan wajahnya sendiri di kaca. Suatu malam, ketika Nadia sedang duduk di balkon kecil rumah sakit, sambil memegang cangkir teh hangat, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Nadia, ia menoleh dan senyumnya langsung merekah. Papa, kenapa keluar malam-malam begini? Kan papa belum boleh banyak bergerak. Ayahnya tersenyum kecil, mengenakan jaket tipis yang menutupi tubuhnya yang masih lemah. Papa cuma ingin lihat bintang. Sudah lama papa nggak bisa menikmati malam seperti ini. Nadia menggandeng tangan ayahnya agar duduk di kursi. Namun beberapa saat kemudian, ayahnya berkata dengan nada pelan, Nadia, waktu papa masih di antara sadar dan tidak, papa mendengar suara seseorang. Suara laki-laki yang menenangkan. Ia berdoa dengan lembut, menyebut nama Allah berkali-kali. Papa tidak tahu apakah itu mimpi. Tapi setelah itu, tiba-tiba papa merasa sangat ringan. Dan papa bisa membuka mata. Mendengar itu, Nadia terdiam. Dadanya bergetar hebat. Pa, suara itu pasti Bima, bisiknya. Ayahnya menatap lembut. Kalau benar dia yang menyembuhkan papa, temui dia lagi, nak. Ucapkan terima kasih yang sepatutnya. Orang seperti itu tidak datang 2 kali dalam hidup seseorang. Keesokan paginya, Nadia pun berangkat mencari Bima lagi. Ia menyusuri jalanan sempit, bertanya pada orang-orang, bahkan mendatangi warung jamu tua tempat mereka bertemu sebelumnya. Namun yang ia temukan hanya papan lapak kosong dan seorang pria tua penjaga terminal yang berkata, Bima. Oh, dia sudah pergi, Nona. Katanya mau kembali ke tempat asalnya di utara, bantu orang-orang di sana. Nadia menunduk kecewa. Tapi sebelum ia pergi, pria tua itu memberikan sesuatu. Dia menitipkan ini, kalau ada perempuan yang mencarinya. Sebuah kain lusuh digulung rapi, dan di dalamnya terselip secarik kertas berisi tulisan tangan. Tulisan itu sederhana, tapi kalimatnya membuat hati Nadia bergetar hebat. Jika raga tak bisa lagi hadir, biarkan doa yang bekerja. Aku bukan siapa-siapa, tapi jika Allah berkehendak, maka tak ada yang mustahil. Nadia menatap tulisan itu lama, lalu menggenggamnya erat di dada. Ada sesuatu di dalam dirinya yang berubah hari itu. Ia yang dulu sombong dengan jabatan, dan harta kini mulai memahami bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari apapun di dunia ini. Beberapa hari kemudian, Nadia mendengar kabar bahwa salah satu proyek besar perusahaannya hampir gagal karena masalah internal. Tapi entah bagaimana, ia tidak lagi panik seperti dulu. Ia merasa tenang. Bima mengajarkan sesuatu padaku. Mungkin bukan dengan kata-kata, tapi dengan caranya memandang hidup. Suatu sore, ketika ia sedang menatap langit dari balkon kantor, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Isinya hanya satu kalimat. Terima kasih sudah percaya pada keajaiban. Jangan berhenti menolong, karena setiap kebaikan akan kembali dengan cara yang tak terduga. Nadia menggigit bibir, menahan air mata yang tiba-tiba mengalir. Ia tahu siapa pengirimnya, meski tak ada nama di layar. Dan sejak hari itu, entah mengapa, langkah hidup Nadia berubah. Ia mulai terjun langsung membantu masyarakat miskin lewat yayasan kesehatan milik perusahaannya. Ia berhenti tampil berlebihan, berhenti sombong dengan jabatan. Namun jauh di dalam hatinya, ada satu keinginan yang belum padam. Ia ingin bertemu dengan Bima sekali lagi, bukan hanya untuk berterima kasih, tapi untuk mengerti kenapa pria itu begitu tulus padanya. Malam itu, di tengah kota yang mulai diselimuti hujan, Nadia menatap keluar jendela dan berbisik pelan, Bima, dimanapun kamu berada, semoga Allah selalu melindungimu. Hujan turun makin deras, tapi di antara gemuruh langit,
seolah ada suara lembut yang menjawab dari kejauhan. Aku selalu dekat, Nadia. Selalu. Pagi itu, udara Jakarta terasa lebih sejuk dari biasanya. Langit biru muda tampak bersih tanpa awan, dan sinar matahari memantul lembut di jendela kaca tinggi gedung perusahaan milik Nadia. Di ruang kerjanya yang megah, aroma kopi hitam baru saja diseduh. Tapi tak ada senyum di wajah wanita muda itu. Ia duduk di kursi kulit besar, menatap foto ayahnya yang kini tersenyum sehat di dalam bingkai. Tapi di sebelah foto itu, terlipat secarik kain lusuh dan selembar kertas tua. Tulisan tangan Bima yang kini menjadi benda paling berharga di hidupnya. Jika Raga tak bisa lagi hadir, biarkan doa yang bekerja. Nadia menatap kalimat itu lagi dan lagi, hingga air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia menyesali cara kasarnya saat pertama kali bertemu Bima. Rasa malu dan bersalah itu masih membekas begitu dalam. Setiap malam, pikirannya selalu kembali pada momen ketika pria lusuh itu berdiri dengan tenang di ruang VIP rumah sakit, meminta waktu 10 menit untuk menyembuhkan ayahnya. Nadia masih bisa mendengar suaranya, masih bisa melihat mata yang penuh keyakinan itu. Namun yang paling sulit ia lupakan adalah tatapan Bima ketika menolak janjinya. "Maaf, Nona, aku bukan pria murahan seperti itu." Kata-kata itu begitu lembut, tapi menusuk hati Nadia seperti pisau yang tak berdarah. Ia sadar, belum pernah ada seorang pun yang menolak dirinya dengan begitu berwibawa dan tenang seperti itu. Sejak saat itu, Nadia mulai berubah. Ia berhenti memakai perhiasan berlebihan, lebih sering mengenakan pakaian sederhana, dan mulai turun langsung mengawasi kegiatan sosial yayasan yang kini ia dirikan atas nama ayahnya. Yayasan itu menyediakan pengobatan gratis untuk masyarakat miskin, terinspirasi dari sosok Bima. Namun di sela-sela kesibukannya, hatinya masih hampa. Setiap kali ia melihat seseorang berpakaian lusuh di jalan, jantungnya berdebar. Ia berharap mungkin kali ini ia akan menemukan Bima. Tapi setiap kali ia mendekat, ternyata hanya pria lain yang mirip sekilas. Hingga suatu hari, Nadia menerima undangan dari salah satu rumah sakit kecil di pinggiran kota. Mereka meminta bantuan dana karena alat kesehatan di sana banyak yang rusak. Tanpa berpikir lama, Nadia langsung pergi ke tempat itu. Sesampainya di sana, suasana rumah sakit itu jauh berbeda dari tempat ayahnya dulu dirawat. Bangunannya sederhana, dindingnya kusam, dan lantainya sebagian sudah retak. Tapi ada yang membuat Nadia tertegun. Di ruang tunggu rumah sakit itu, ada foto besar tergantung di dinding. Seorang pria berwajah tenang dengan pakaian sederhana, sedang menuntun anak kecil yang sakit. Nadia mendekat, matanya membesar. Wajah itu tak asing. Itu Bima. "Maaf Pak, siapa pria di foto ini?" tanya Nadia pada penjaga rumah sakit. Pria tua itu tersenyum hangat. "Oh, itu Pak Bima, Bu. Beliau sering membantu pasien miskin di sini. Orangnya sederhana sekali. Tapi entah bagaimana, pasien yang sudah putus asa sering sembuh setelah beliau datang dan berdoa untuk mereka. Sayangnya, beliau jarang sekali muncul sekarang. Katanya lebih suka berpindah tempat menolong orang yang membutuhkan." Nadia terdiam. Suara di dalam hatinya terasa berat. Jadi, dia masih di sini, masih menolong orang lain, gumamnya pelan. Ia berkeliling ke beberapa ruangan, berharap bisa melihat sosok yang selama ini ia rindukan. Namun, tak ada siapapun yang mirip Bima di sana. Sampai akhirnya ia mendengar suara anak kecil memanggil dari ujung lorong. "Bu, Ibu Nadia, ya?" Nadia menoleh. Seorang bocah perempuan berusia sekitar 7 tahun berdiri di sana dengan rambut acak-acakan dan pakaian lusuh. "Iya nak, kamu kenal aku?" Anak itu mengangguk cepat. "Kata Kak Bima, kalau aku sembuh, aku harus kasih ini ke Ibu Nadia." Gadis kecil itu mengeluarkan sebuah gelang dari saku celananya. Gelang sederhana dari anyaman benang coklat, tapi di ujungnya ada huruf kecil bertuliskan nama N. Nadia memegang gelang itu dengan tangan bergetar.
Kak Bima bilang apa, Nak? Anak itu tersenyum polos. Kak Bima bilang, jangan takut kehilangan. Karena orang yang datang membawa doa gak akan pernah benar-benar pergi. Nadia menunduk, air matanya menetes deras. Ia tahu Bima masih di luar sana, masih hidup dengan caranya sendiri, membantu, mendoakan, menyembuhkan tanpa pamrih. Saat mobilnya melaju meninggalkan rumah sakit kecil itu, Nadia menatap gelang di tangannya dan berbisik pelan. Bima, kemanapun kamu pergi, aku akan menunggumu. Karena hatiku sudah tertinggal di hari ketika kamu menolak semua hal yang duniawi, tapi memberi aku sesuatu yang jauh lebih berharga, keikhlasan. Dan di langit sore yang memerah, seolah alam menjawab doanya. Burung-burung melintas perlahan, membentuk formasi indah seperti tanda bahwa doa itu telah sampai pada seseorang yang tak lagi terlihat, tapi selalu terasa di hati. 2 bulan sudah berlalu sejak Nadia menerima gelang kecil dari bocah yang sembuh berkat pertolongan Bima. Namun rasa rindu dan penasaran dalam hatinya justru semakin dalam. Setiap kali ia melihat benda itu tergantung di pergelangan tangannya, hatinya seperti diingatkan akan satu janji. Janji yang belum sempat ia ucapkan langsung pada pria itu. Pagi ini, langit tampak mendung. Dari jendela ruang kerjanya, Nadia menatap keluar dengan pandangan kosong. Sekretarisnya, Nita, masuk dengan membawa setumpuk berkas, namun langkahnya terhenti saat melihat Nadia termenung. Ibu Nadia, apa ada yang sedang ibu pikirkan? Nadia tersenyum tipis. Bukan urusan perusahaan, Nit. Hanya... Seseorang Nita menunduk sopan, lalu berkata, saya dengar beberapa relawan dari yayasan menemukan seorang pria yang sering mengobati orang di terminal lama dekat Sungai Timur. Katanya dia tidak mau disebut tabib, tapi kalau dilihat dari ciri-cirinya, mungkin saja itu orang yang ibu cari. Ucapan itu membuat Nadia menegakkan tubuhnya dengan cepat. Terminal lama yang di tepi sungai itu? Iya, Bu. Katanya dia tinggal di gubuk kecil di belakang terminal, dekat pohon mangga besar. Tanpa menunggu lebih lama, Nadia langsung berdiri. Ia menatap gelang coklat di pergelangan tangannya, lalu mengambil tas dan mantel. Siapkan mobil, Nit. Sekarang juga perjalanan menuju terminal lama memakan waktu hampir 2 jam. Jalanannya sempit, banyak berlubang, dan di sepanjang sisi terlihat bangunan-bangunan reyot. Aroma asap dan debu bercampur, tapi Nadia tak peduli. Ia hanya memegang gelang itu erat di tangannya. Ketika mobil berhenti di depan terminal tua yang nyaris terbengkalai, suasana di sana terasa sunyi. Atapnya berkarat, cat dinding mengelupas, dan rumput liar tumbuh di sela-sela lantai semen. Namun dari kejauhan, Nadia melihat sekelompok orang duduk di bawah pohon besar. Di tengah mereka, ada seseorang berlutut, membalut luka seorang pria tua dengan kain bersih. Ia mengenali postur tubuh itu. Langkahnya terhenti sejenak, napasnya tercekat. Bima. Pria itu menoleh perlahan. Wajahnya masih sama, tenang dan damai. Tapi kini janggutnya sedikit tumbuh dan matanya tampak lebih lembut dari sebelumnya. Nona Nadia. Ucapnya pelan, seolah sudah tahu bahwa wanita itu akan datang. Nadia mendekat dengan langkah gemetar. Air mata mulai menggenang di matanya. Kenapa kamu pergi tanpa bilang apa-apa? Aku sudah mencarimu kemana-mana. Bima tersenyum kecil. Aku tidak pergi, Nona. Aku hanya berpindah tempat untuk menolong orang lain. Dunia ini luas dan masih banyak yang butuh pertolongan. Nadia menunduk. Tapi aku juga butuh kamu. Kata-kata itu keluar begitu saja, tanpa ia rencanakan. Bima terdiam sesaat, lalu menatapnya lembut. Setiap orang akan menemukan waktunya sendiri untuk sembuh, Nona. Dulu, hati Nona terluka karena kehilangan ayah. Tapi sekarang, luka itu sudah berubah menjadi kasih. Bukankah itu juga sebuah kesembuhan? Nadia terdiam. Suara hatinya bergetar. Ia ingin menjawab, tapi kata-katanya hilang tertelan udara sore yang mulai dingin. Beberapa warga di sekitar mereka berterima kasih pada Bima, lalu pergi,
meninggalkan keduanya berdiri berdua di bawah pohon besar itu. Daun-daun jatuh perlahan di antara mereka, menciptakan suasana hening yang hanya diisi oleh suara sungai di kejauhan. Nadia akhirnya berkata, "Aku masih ingat janjiku." Aku bilang, "Kalau kamu bisa menyembuhkan ayahku, aku akan menikah denganmu." Tapi waktu itu kamu menolak. Kenapa, Bima? Kenapa kamu selalu menjauh setiap kali aku ingin membalas kebaikanmu? Bima menatap matanya lama. Karena cinta yang tumbuh dari rasa terima kasih tidak akan bertahan lama. Aku ingin kau mencintaiku karena mengenalku, bukan karena aku pernah menolongmu. Kata-kata itu membuat air mata Nadia jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia menunduk, lalu menjawab dengan suara bergetar. "Aku sudah mengenalmu, Bima. Mungkin bukan dari masa lalu, tapi dari cara kamu memperlakukan orang lain. Kamu tidak pernah mengeluh, tidak pernah membenci siapapun, bahkan saat aku menghina dan menendangmu dulu. Sejak hari itu, aku belajar mencintai dengan cara yang kamu tunjukkan." Bima menghela napas panjang. "Kalau begitu, tunggulah. Jika hatimu benar-benar yakin, aku akan datang kepadamu lagi. Tapi bukan sebagai seorang gembel, melainkan sebagai seseorang yang pantas mendampingimu." Nadia mengangkat wajahnya, matanya basah oleh air mata. "Kapan itu, Bima?" Bima tersenyum lembut saat dunia berhenti menilai dari pakaian dan mulai melihat dari hati. Ia melangkah pergi perlahan, meninggalkan Nadia yang masih berdiri di bawah pohon itu dengan dada bergetar hebat. Hujan mulai turun rintik-rintik, membasahi tanah dan bahunya yang gemetar. Tapi di balik hujan itu, senyumnya tipis. Ia tahu, Bima tidak benar-benar pergi. Langit sore semakin gelap dan angin membawa aroma tanah basah. Nadia menatap ke arah tempat pria itu menghilang dan berbisik, "Bima, aku akan menunggumu. Berapapun lama waktunya." 4 bulan berlalu sejak Nadia terakhir kali bertemu Bima di bawah pohon besar di terminal lama. Sejak hari itu, ia terus menjalankan hidupnya dengan semangat yang berbeda. Ia tak lagi hidup hanya untuk bisnis dan ambisi, melainkan untuk membantu sesama. Yayasan miliknya berkembang pesat, membuka cabang di beberapa kota. Banyak orang miskin yang terbantu, banyak anak yatim yang mendapat pendidikan gratis. Tapi meski hidupnya kini dipenuhi kebaikan, ada satu ruang kosong di dalam hatinya yang tak pernah benar-benar terisi. Setiap kali menatap langit sore, Nadia teringat sosok pria lusuh itu. Matanya, suaranya, cara ia bicara dengan penuh ketenangan. Semua melekat kuat dalam ingatan. Suatu hari, Nadia mendapat undangan dari salah satu rumah sakit besar tempat ayahnya dulu dirawat. Mereka mengadakan acara penghargaan untuk yayasan yang paling aktif membantu bidang kesehatan masyarakat. Dan tanpa diduga, Nadia menjadi salah satu penerimanya. Malam itu, ia datang mengenakan gaun sederhana berwarna biru lembut. Rambutnya disanggul rapi dan senyum lembut menghiasi wajahnya. Semua orang menatapnya dengan hormat, kagum pada sosok CEO muda yang kini berubah menjadi wanita dermawan. Acara berjalan lancar. Namun di tengah sambutan seorang dokter senior di atas panggung, tiba-tiba lampu ruangan redup sesaat, dan begitu cahaya kembali menyala, mata Nadia menangkap sosok yang berdiri di sisi ruangan. Seorang pria berpakaian putih sederhana, wajahnya bersih, dengan rambut sedikit panjang dan tatapan mata yang sangat dikenalnya. Napas Nadia tertahan. Dunia seolah berhenti berputar. "Bima," gumamnya pelan. Ia tidak yakin. Penampilannya kini jauh berbeda. Tidak lagi lusuh, tidak lagi kotor. Ia tampak seperti pria terhormat. Tapi mata itu, hanya mata itu, yang tak mungkin ia salah kenali. Setelah acara selesai, Nadia bergegas mencari pria itu di antara kerumunan. Namun sosoknya menghilang. Ia menelusuri koridor, menatap ke setiap sudut, hingga akhirnya menemukan seseorang berdiri di balkon luar gedung. Menghadap langit malam cahaya, lampu taman menerangi wajahnya. Benar, itu dia. Tanpa pikir panjang, Nadia berlari mendekat. "Bima,"
serunya dengan suara bergetar. Pria itu menoleh pelan, lalu tersenyum. Sudah lama sekali, Nona Nadia. Nadia mendekat, menatapnya lekat-lekat. Kenapa kamu berubah seperti ini? Di mana kamu selama ini? Bima menjawab tenang. Aku tidak berubah, Nadia. Aku hanya kembali pada diriku yang sebenarnya. Ia menatap langit sejenak, lalu melanjutkan. Dulu aku memilih hidup sederhana agar bisa lebih dekat dengan orang-orang yang membutuhkan. Tapi kini, sudah saatnya aku melanjutkan tanggung jawabku yang tertunda. Nadia mengerutkan dahi. Tanggung jawab? Bima menatapnya dalam. Aku bukan sekadar pengobat jalanan seperti yang kau pikirkan dulu. Aku adalah pewaris dari lembaga pengobatan spiritual terbesar di Jawa Tengah. Tempat yang dulu aku tinggalkan karena kecewa pada dunia yang terlalu mencintai uang dan kehormatan. Tapi setelah bertemu denganmu, aku belajar bahwa masih ada hati baik yang bisa berubah menjadi cahaya. Nadia menutup mulutnya, matanya membesar. Jadi, kamu... Bima tersenyum kecil. Ya Nadia, aku bukan siapa-siapa dulu, tapi kini aku kembali menjadi Bima yang seharusnya. Dan alasan aku kembali hari ini adalah untuk menepati janjiku. Nadia terdiam. Air matanya mulai menetes. Janji yang mana? Bima melangkah pelan, mendekat. Janji untuk datang kepadamu bukan sebagai seorang gembel, tapi sebagai seseorang yang pantas mendampingimu. Kata-kata itu menghantam jantung Nadia seperti petir. Tangisnya pecah seketika. Ia menatap pria di depannya itu dengan mata berkaca-kaca. Bima, aku menunggumu setiap hari. Aku berdoa agar Allah mempertemukan kita lagi. Dan sekarang kamu benar-benar datang. Bima menatapnya dengan penuh ketulusan. Aku datang bukan untuk mengambil kebahagiaanmu, Nadia. Aku datang untuk melengkapinya hening sejenak. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma bunga dari taman bawah. Nadia menunduk, lalu berkata dengan suara pelan. Aku tidak peduli siapa kamu sekarang, Bima. Aku mencintaimu bukan karena itu. Aku mencintaimu karena caramu membuatku mengerti arti hidup. Bima menatapnya lama, lalu mengangguk perlahan. Maka izinkan aku memintamu untuk menjadi bagian dari hidupku. Nadia menatapnya tak percaya. Maksudmu? Bima tersenyum. Nadia, maukah kamu menikah denganku? Air mata Nadia tak terbendung. Ia mengangguk pelan sambil menutup mulut menahan tangis. Ya, Bima. Ya, 1000 kali ya, Bima tersenyum hangat. Ia menunduk sedikit dan berkata, terima kasih. Aku sudah menunggu waktu ini sejak pertama kali melihatmu menangis di sisi ayahmu. Malam itu, di bawah cahaya lampu taman yang lembut, dua insan yang dulu terpisah oleh kesalahpahaman akhirnya dipertemukan kembali oleh takdir yang penuh keajaiban. Dan Nadia tahu, penantian panjangnya telah berakhir. Namun tanpa ia sadari, perjalanan cintanya dengan Bima baru saja dimulai. Karena setelah pernikahan itu nanti, akan ada ujian yang jauh lebih besar menanti mereka. Ujian tentang cinta, keikhlasan, dan pengorbanan. Beberapa minggu setelah malam di balkon itu, kabar pertunangan antara Nadia dan Bima menjadi pembicaraan di banyak kalangan. Tidak hanya di lingkungan bisnis, tapi juga di kalangan masyarakat biasa, yang dulu mengenal Bima sebagai sosok misterius, yang sering membantu orang sakit tanpa meminta imbalan. Namun bagi Nadia, semua omongan itu tidak berarti apa-apa. Yang ia tahu, ia mencintai pria itu bukan karena asal-usulnya, tapi karena ketulusan yang tak pernah ia temukan sebelumnya. Setiap hari terasa berbeda. Setiap waktu bersama Bima membuat dunia seolah lebih hangat. Suatu sore, mereka duduk berdua di teras rumah sederhana di pinggiran kota, tempat Bima kini tinggal. Rumah itu kecil, tapi bersih, dikelilingi kebun bunga yang ditanam Bima sendiri. Kenapa kamu lebih memilih tinggal di sini? Padahal kamu bisa saja hidup di rumah besar seperti orang lain. Tanya Nadia sambil menatap matahari sore yang mulai turun. Bima tersenyum tipis. Karena ketenangan bukan datang dari besar rumahnya,
tapi dari damainya hati yang tinggal di dalamnya. Nadia memandangnya lama. Ada sesuatu dalam kata-kata itu yang membuat dadanya bergetar. Ia tahu, pria di depannya ini bukan sekadar penyembuh, tapi juga seseorang yang mengajarkan makna hidup dengan caranya yang sederhana. Beberapa hari kemudian, Nadia mengajak Bima mengunjungi ayahnya di rumah besar keluarga mereka. Saat pertama kali melihat Bima lagi, sang ayah menatapnya lama. Di wajah tua itu terpancar rasa haru sekaligus kagum. "Jadi ini orangnya? Orang yang dulu kau usir dari ruang rumah sakit?" tanya sang ayah pelan dengan senyum lembut. Nadia menunduk malu. "Iya, Pak." Dan Nadia menyesal sudah bersikap seperti itu. Sang ayah menatap Bima dan mengulurkan tangannya. "Terima kasih, Nak, sudah menolongku waktu itu. Aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan untuk membalasnya." Bima menggenggam tangan itu dengan penuh hormat. "Tak perlu terima kasih, Pak. Semua hanya karena pertolongan Allah. Saya hanya perantara kecil yang diberi kesempatan." Air mata sang ayah menetes. Ia menepuk bahu Bima dengan lembut. "Kalau begitu, aku titip anakku padamu. Bimbing dia agar tak tersesat dalam kesombongan lagi." Hari itu menjadi hari yang penuh haru. Namun di tengah kebahagiaan itu, ada sesuatu yang berbeda pada wajah Bima. Ia tampak sering menatap jauh keluar jendela, seolah menyembunyikan sesuatu yang tak ingin ia ucapkan. Malamnya, Nadia mendapati Bima duduk sendirian di taman, memandangi langit malam yang bertabur bintang. "Kamu kenapa? Seharian ini kamu diam saja?" tanya Nadia lembut sambil duduk di sebelahnya. Bima tersenyum tipis. "Aku hanya berpikir, Nadia. Hidup ini kadang memberi kita kebahagiaan dan ujian di waktu yang sama. Dan aku tahu, ujian kita belum selesai." Nadia menatapnya heran. "Ujian apa maksudmu?" Bima menoleh, memandangnya dengan tatapan dalam. Kadang, saat seseorang mulai mendapatkan kebahagiaan, ada bagian dari masa lalunya yang belum selesai. Dan masa lalu itu bisa datang kapan saja untuk menguji keteguhan cinta. Nadia menggenggam tangannya kuat. "Kalau itu tentang masa lalumu, aku tidak peduli, Bima. Aku akan tetap di sisimu." Bima tersenyum lembut, menatap tangannya yang digenggam Nadia. "Aku tahu, tapi semoga nanti, saat waktunya tiba, kau tidak menyesal sudah memilihku." Angin malam bertiup pelan, menggoyangkan dedaunan di sekitar mereka. Dari kejauhan terdengar suara adzan Isya yang mengalun lembut, membawa suasana yang tenang namun penuh makna. Nadia memejamkan mata sebentar, lalu berbisik pelan, "Kalau cinta ini harus diuji, aku siap. Karena aku tahu, cinta tanpa ujian bukan cinta yang sesungguhnya." Bima menatap langit, seolah mengirimkan doa. Di dalam hatinya, ada sesuatu yang belum ia ungkap. Sebuah rahasia tentang siapa dirinya sebenarnya, yang bisa saja mengubah segalanya. Namun malam itu, ia memilih diam. Karena untuk saat ini, kebahagiaan Nadia lebih berharga dari kebenaran apapun yang ia simpan. Hari-hari berlalu dengan cepat. Pernikahan Nadia dan Bima tinggal menunggu waktu. Persiapan sederhana tapi penuh makna mulai dilakukan. Tidak ada pesta mewah, tidak ada undangan berlebihan, hanya acara kecil yang dihadiri keluarga dan beberapa anak yatim dari Yayasan Nadia. Namun di balik semua kebahagiaan itu, Bima tampak semakin sering termenung. Beberapa kali Nadia memergokinya berdiri di halaman rumah pada tengah malam, menatap langit, seolah berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Suatu malam, ketika Nadia terbangun dan menyadari Bima tak ada di kamar, ia memutuskan untuk mencari. Langkahnya berhenti di pintu belakang rumah, tempat Bima berdiri dengan pakaian putih sederhana. Wajahnya diterangi cahaya bulan. "Bima, kamu kenapa selalu begini? Apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku?" tanya Nadia pelan. Bima menatapnya lama, lalu tersenyum samar. Setiap manusia punya masa lalu, Nadia, dan kadang masa lalu itu bukan sesuatu yang mudah diceritakan. Nadia menggenggam tangannya. "Aku istrimu, Bima. Kalau ada yang harus ku ketahui, katakanlah. Aku tidak akan pergi.
apapun itu. Bima menghela napas dalam, menatap matanya dengan lembut tapi penuh kesedihan. Aku akan cerita, tapi janji, setelah kau tahu, jangan benci aku. Nadia mengangguk pelan. Aku janji. Bima menatap ke langit sebentar, lalu mulai bercerita. Dulu, aku bukan siapa-siapa, tapi juga bukan gembel seperti yang kau lihat waktu pertama kali kita bertemu. Aku adalah seorang penyembuh di bawah bimbingan ayahku. Seorang tabib besar yang mengabdikan hidupnya untuk menolong masyarakat kecil. Tapi ketika ayah meninggal, lembaga pengobatan itu diambil alih oleh pamanku yang tamak. Ia menjual pengobatan dengan harga tinggi dan menolak orang miskin. Nadia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Jadi kamu pergi meninggalkan semuanya? Bima mengangguk pelan. Aku pergi meninggalkan semua gelar dan harta. Aku ingin belajar arti keikhlasan tanpa kemewahan. Tapi keputusan itu membuatku dicap sebagai anak yang durhaka. Sejak itu, aku hidup berpindah-pindah, menolong orang dengan cara yang aku bisa. Sampai akhirnya, aku bertemu denganmu. Nadia meneteskan air mata. Bima, kenapa kamu tidak bilang sejak awal? Bima tersenyum. Karena aku tidak ingin kamu mencintaiku karena siapa aku dulu. Tapi karena apa yang kau lihat sekarang. Aku ingin cintamu lahir dari ketulusan, bukan dari kekaguman. Nadia mendekat, memeluknya erat. Bima, aku mencintaimu apapun yang terjadi. Tidak peduli siapa kamu, bagiku kamu tetap orang yang Allah kirim untuk mengubah hidupku. Bima membalas pelukannya dengan lembut, tapi di matanya terselip bayangan duka yang belum hilang. Aku bahagia mendengarnya Nadia, tapi aku harus kembali ke tempat itu, ke lembaga pengobatan ayahku. Karena di sana, pamanku mulai menggunakan nama keluarga kami untuk menipu orang-orang miskin. Aku tidak bisa diam. Nadia tertegun. Kamu mau pergi? Bima menatapnya dengan lembut tapi tegas. Hanya sementara. Aku harus menyelesaikan semua ini sebelum kita menikah. Aku ingin berdiri di hadapanmu nanti, tanpa beban masa lalu. Air mata Nadia kembali jatuh. Aku takut Bima. Aku takut kamu pergi dan tidak kembali. Bima memegang wajahnya dengan kedua tangan. Jangan takut Nadia. Jika Allah mengizinkan, aku pasti kembali. Aku tidak akan meninggalkanmu tanpa izinnya. Hening sejenak. Hanya suara jangkrik dan angin malam yang mengisi keheningan itu. Nadia menunduk, lalu berbisik lirih. Aku akan menunggumu, seperti dulu aku menunggu di bawah hujan. Bima tersenyum lembut. Dan kali ini, aku berjanji, aku akan kembali sebelum hujan berhenti. Malam itu menjadi malam terakhir mereka sebelum perpisahan. Ketika pagi datang, Bima berangkat dengan langkah tenang, meninggalkan rumah kecil itu. Nadia berdiri di teras, melihat punggungnya menjauh, hingga menghilang di tikungan jalan angin berhembus lembut, membawa daun jatuh di sekelilingnya. Dan entah kenapa, di hati Nadia muncul rasa yang sulit dijelaskan, campuran antara harapan, cinta, dan ketakutan yang samar. Hari-hari terasa lambat sejak kepergian Bima. Rumah kecil itu kini sepi. Tidak ada lagi suara langkahnya di pagi hari, tidak ada lagi senyum hangat yang menyambut Nadia saat ia pulang dari kantor. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan, dan setiap kenangan membuat hatinya semakin berat. Sudah 2 minggu, Bima tidak memberi kabar. Nadia berusaha menenangkan diri dengan bekerja dan berdoa, tapi kegelisahan itu terus tumbuh. Setiap malam ia duduk di dekat jendela, menatap gelang coklat yang kini mulai pudar warnanya. Ia mengusapnya perlahan sambil berbisik, "Ya Allah, lindungi dia. Jaga langkahnya. Jangan biarkan apapun menyakitinya." Suatu sore, Nadia menerima kunjungan tak terduga. Seorang pria tua berpakaian rapi datang ke rumahnya, membawa map berwarna coklat. "Permisi, saya mencari Ibu Nadia," katanya sopan. "Saya sendiri. Bapak siapa?" "Saya asisten dari lembaga pengobatan tempat Bima dulu tinggal. Nama saya Raden Arsa." Nadia langsung berdiri. "Bima, bagaimana kabarnya? Apa dia baik-baik saja?"
Pria tua itu menunduk dalam. Itulah yang ingin saya bicarakan. Ada hal yang harus ibu tahu. Sejak datang ke sana, Bima menghadapi banyak penentangan. Pamannya tidak suka ia kembali, apalagi setelah Bima membongkar kebusukan lembaga itu yang ternyata menjual obat palsu dengan nama ayahnya. Nadia menatapnya dengan mata membesar. Obat palsu? Raden Arsa mengangguk. Ya, Bima mencoba memperbaiki nama baik keluarganya. Tapi 2 hari lalu, kami kehilangan kontak dengannya. Kami khawatir sesuatu terjadi. Wajah Nadia memucat. Lututnya melemas hingga ia harus berpegangan pada meja agar tidak jatuh. Tidak, itu tidak mungkin. Dia janji akan kembali. Dia berjanji. Pria tua itu menunduk dalam. Kami akan terus mencari ibu, tapi saya pikir satu-satunya yang bisa menolong sekarang adalah doa. Setelah pria itu pergi, rumah terasa begitu sunyi. Nadia berjalan perlahan menuju kamar, mengambil sajadah, dan sujud lama di atas lantai dingin. Air matanya menetes tanpa suara. Ya Allah, jangan ambil dia dariku. Jika cinta ini ujian, maka kuatkan aku untuk melewatinya. Tapi jangan biarkan aku kehilangan dia tanpa sempat mengucap terima kasih. Malam itu, angin berhembus lembut melalui jendela terbuka. Di kejauhan, terdengar petir kecil, tanda hujan akan turun. Nadia terpejam, mencoba merasakan kehadiran Bima lewat getaran di hatinya. Dan entah hanya perasaan atau benar adanya, di antara suara hujan pertama yang jatuh di atap rumah, terdengar suara lembut yang memanggil namanya. Nadia. Ia menoleh cepat, tapi tidak ada siapapun. Hanya cahaya bulan di luar yang menembus tirai tipis, menciptakan bayangan lembut di dinding. Namun hatinya tahu, suara itu nyata. Beberapa hari kemudian, Nadia mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Isinya hanya 1 kalimat. Jangan datang ke lembaga itu. Mereka berbahaya. Nadia menatap layar ponsel dengan tangan bergetar. Ia tahu itu pesan dari Bima. Namun semakin ia membaca kalimat itu, semakin besar dorongan dalam dirinya untuk tidak diam. Kalau dia dalam bahaya, aku tidak bisa tinggal menunggu. Tanpa pikir panjang, Nadia memutuskan berangkat ke kota tempat lembaga itu berada. Ia hanya ditemani sopir dan 2 relawan yayasan yang ia percaya. Perjalanan panjang melalui jalan pegunungan membuat suasana semakin menegangkan. Hujan turun deras, kilat menyambar langit gelap, dan udara dingin menusuk kulit. Setibanya di depan gedung tua bertuliskan, Pusat Pengobatan Warisan Nusantara. Nadia turun dengan hati berdebar. Bangunan itu megah tapi suram, seperti tempat yang menyimpan rahasia kelam. Dari balik pagar besi tinggi, terdengar suara beberapa orang yang sedang berbicara keras. Salah satunya menyebut nama Bima. Nadia mendekat, bersembunyi di balik tembok dan mencoba mendengarkan. Anak itu terlalu banyak tahu, kata seorang pria berperut besar dengan nada marah. Kita tidak bisa biarkan dia keluar hidup-hidup. Nadia menutup mulutnya dengan tangan, menahan teriakan. Tubuhnya gemetar hebat. Ya Allah, jangan biarkan aku terlambat. Ia tahu, malam itu nasib orang yang paling ia cintai sedang berada di ujung bahaya. Langit di atas kota kecil itu diselimuti awan tebal. Petir menyambar di kejauhan, menimbulkan cahaya putih yang sesekali menerangi gedung tua bertuliskan Pusat Pengobatan Warisan Nusantara. Hujan turun deras, menimpa kaca mobil yang Nadia tumpangi. Ia duduk di kursi depan dengan jantung berdegup kencang. Tangannya gemetar, tapi matanya menatap lurus ke arah bangunan itu. Di sampingnya, sopir dan 2 relawan yayasan menatap cemas. Ibu, apa yakin mau masuk ke sana? Tempat itu dijaga ketat, ujar salah satu dari mereka. Nadia mengangguk pelan. Bima ada di dalam. Aku tidak akan pergi sebelum menemukannya. Tanpa banyak bicara, ia membuka pintu mobil dan berlari menembus hujan. Suara langkahnya tenggelam oleh derasnya air yang menghantam tanah. Ia menyusuri sisi gedung yang sepi,
mencari celah untuk masuk. Cahaya dari dalam gedung redup. Dari celah jendela kaca buram, ia melihat beberapa pria berjubah gelap sedang berbicara di ruangan besar. Di tengah mereka, seseorang duduk di kursi dengan tangan terikat. Wajahnya tertunduk, tapi Nadia mengenali sosok itu. Itu Bima. Matanya terbelalak, napasnya tercekat. Ya Allah, bisiknya lirih. Ia segera mencari jalan masuk lain. Di sisi belakang, ia menemukan pintu besi kecil yang setengah terbuka. Dengan hati-hati ia mendorongnya, menahan napas agar tak menimbulkan suara bau obat dan tanah lembab bercampur di udara. Lorong yang sempit dan gelap terbentang di depannya. Sambil menahan rasa takut, Nadia berjalan pelan, menyusuri lorong itu hingga menemukan pintu kayu tua. Dari balik pintu, ia mendengar percakapan. Dia sudah menandatangani surat pernyataan untuk menyerahkan seluruh hak atas lembaga ini. Suara seorang pria tua terdengar dingin. Bima menjawab pelan, meski suaranya serak. Aku tidak akan menandatangani apapun. Aku tidak akan biarkan nama ayahku kau nodai. Tiba-tiba terdengar suara tamparan keras. Nadia menutup mulut menahan jeritannya. Air matanya mengalir deras tanpa ia sadari. Berani sekali kau melawanku, Bima. Kau pikir orang-orang akan percaya pada pengemis yang mengaku keturunan tabib besar? Bima terdiam. Hanya suara napasnya yang berat terdengar di antara hujan di luar. Tanpa berpikir panjang, Nadia mendorong pintu itu hingga terbuka lebar. Semua orang di ruangan itu terkejut. Lepaskan dia, teriaknya dengan suara yang bergetar tapi tegas. Beberapa pria berpakaian hitam langsung berbalik, menatapnya dengan wajah terkejut. Tapi Nadia tidak mundur. Ia melangkah masuk, berdiri di depan Bima dengan tubuh gemetar, tapi tatapan penuh keberanian. Kalau kalian berani menyentuhnya lagi, aku akan pastikan seluruh dunia tahu apa yang kalian lakukan di sini. Pria tua berwajah bengis itu tertawa sinis. Kau pikir siapa kau? Perempuan seperti kau tak punya urusan di tempat ini. Nadia menatapnya tajam. Namaku Nadia Rahmadani. Aku CEO dari Rahmadani Group, sekaligus penyandang dana yayasan yang selama ini kalian tipu. Sekali lagi kalian sentuh dia, aku pastikan tempat ini tutup selamanya. Suasana ruangan mendadak tegang. Para penjaga saling pandang, ragu untuk bergerak. Saat itu juga, dari luar terdengar sirene keras. Beberapa mobil polisi berhenti di depan gedung. Raden Arsa, pria tua yang dulu datang ke rumah Nadia, turun bersama beberapa petugas. Pria tua bengis itu panik. Siapa yang memanggil mereka? Bima, dengan wajah lemah tapi tersenyum, berkata pelan. Aku. Matanya menatap Nadia dengan penuh kasih. Aku tahu kau akan datang, Nadia. Tapi aku juga tahu aku harus menyelesaikan semuanya dengan caraku. Polisi segera masuk, membekuk orang-orang yang terlibat. Sementara Nadia berlari mendekat, memeluk Bima yang masih duduk di kursi dengan tangan terikat. Bima, kenapa kamu tidak kabur? Kenapa harus menanggung semua ini sendiri? Bima membalas pelukannya dengan suara lemah. Karena kalau aku lari, mereka akan terus menipu orang lain. Aku harus mengakhirinya, sekali untuk selamanya. Nadia menangis di bahunya. Aku takut kehilanganmu. Bima menatapnya dengan mata lembut. Kau tak akan pernah kehilanganku, Nadia. Karena setiap kali kau berdoa, aku ada di dalamnya. Hujan di luar semakin deras. Polisi membawa para pelaku keluar gedung Raden Arsa, datang membantu membuka ikatan di tangan Bima. Semua sudah selesai, nak. Kau telah menepati amanah ayahmu. Bima menatap Nadia. Tidak, belum selesai. Aku masih punya satu janji yang belum kutepati. Nadia menghapus air matanya. Janji apa? Bima tersenyum tipis. Janji untuk menikahimu, Nadia. Setelah malam ini, aku ingin hidup sederhana bersamamu. Tanpa rahasia, tanpa rasa takut. Air mata Nadia jatuh lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih. Ia tersenyum di tengah tangisnya. Dan aku akan menunggumu sampai semua luka ini sembuh. Malam itu,
Hujan terus turun deras. Tapi di hati mereka berdua, badai justru mereda. Dalam diam dan pelukan yang hangat, mereka tahu, apapun yang terjadi, cinta mereka sudah ditempa oleh ujian yang tak bisa dipisahkan oleh apapun selain takdir. Pagi menjelang setelah malam penuh ketegangan itu. Hujan berhenti, menyisakan aroma tanah basah yang menenangkan. Di luar gedung tua yang kini dikepung aparat, sinar matahari pelan-pelan muncul di balik awan Bima, duduk di atas tangga depan gedung, mengenakan jaket tipis yang diberikan polisi. Nadia duduk di sampingnya, memegangi tangan pria itu erat-erat. Keduanya diam lama, menikmati udara pagi yang tenang setelah badai semalam Bima, menatap ke langit yang mulai cerah. Lucu, ya. Dulu aku pikir aku akan mati di tempat ini. Tapi ternyata, justru disinilah aku merasa hidup lagi. Nadia memalingkan wajah, menatapnya dengan mata yang masih basah. Aku hampir kehilanganmu semalam, Bima. Kalau aku datang terlambat beberapa menit saja. Suara Nadia bergetar, kalimatnya terhenti. Bima memegang tangannya. Tapi kau tidak terlambat. Kau datang tepat saat aku butuh alasan untuk tetap bertahan. Hening. Hanya suara angin pagi yang melintas di antara pepohonan di sekitar gedung tua itu. Beberapa polisi masih sibuk di dalam, mencatat barang bukti dan memeriksa ruangan. Sementara beberapa warga yang penasaran mulai berdatangan dari kejauhan. Raden Arsa mendekati mereka, membawa 2 gelas air mineral. Minumlah dulu, kalian berdua. Kalian sudah melalui malam yang berat. Nadia tersenyum kecil. Terima kasih Pak Arsa. Kalau bukan karena Bapak yang memanggil polisi, mungkin kami berdua tidak akan duduk di sini sekarang. Pria tua itu tertawa pelan. Ah, bukan saya yang memanggil Bu Nadia. Yang mengirim lokasi ke polisi itu Bima sendiri. Dia sudah mempersiapkan semuanya jauh-jauh hari. Nadia menoleh ke arah Bima. Jadi, kamu sudah tahu semua ini akan terjadi? Bima menatapnya lembut. Aku tahu mereka tidak akan tinggal diam setelah aku mengungkap penipuan itu. Tapi aku juga tahu, kalau aku tidak berani melawan sekarang, nama ayahku akan selamanya tercoreng. Aku hanya tidak ingin menambah bebanmu. Air mata Nadia jatuh lagi. Ia menunduk, lalu berbisik lirih. Kalau memang beban, biarkan aku memikulnya bersamamu, Bima. Aku tidak mau kamu menanggung semuanya sendiri lagi. Bima menatapnya dalam, kau tidak tahu betapa berartinya ucapanmu, Nadia. Suasana di antara mereka kembali hening. Tapi kali ini, keheningan itu tidak menyesakkan. Justru ada ketenangan di dalamnya. Beberapa jam kemudian, mereka kembali ke kota. Di dalam mobil, Nadia bersandar di bahu Bima. Sementara jalanan berliku dipenuhi kabut tipis. Ia memejamkan mata, merasa damai untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Namun ketika mobil berhenti di depan rumah kecil mereka, Bima tiba-tiba terdiam. Tangannya menggenggam dadanya, napasnya tersengal. Bima, kamu kenapa? Nadia panik. Wajah Bima tampak pucat. Tidak apa-apa, hanya sedikit sesak. Tapi tubuhnya mulai goyah. Nadia memeluknya cepat, menahan tubuh pria itu agar tidak jatuh. Bima, tolong, ada yang tolong. Teriak Nadia sambil menahan air mata. Beberapa tetangga berlari mendekat, membantu membawa Bima masuk ke rumah. Nadia menggenggam tangannya erat. Bima, buka matamu. Kamu dengar aku? Jangan tinggalkan aku. Bima berusaha tersenyum lemah. Nadia, sepertinya luka tadi malam lebih parah dari yang kupikir. Ia berusaha menarik napas, lalu berkata, pelan, kalau aku tidak kuat, tolong jangan menangis. Aku sudah bahagia, karena sempat menepati janjiku untuk melindungimu. Nadia menggeleng keras. Jangan bicara begitu. Kamu akan sembuh. Kamu tabib yang paling hebat. Ingat, kamu selalu bilang Allah tidak akan meninggalkan orang yang sabar. Air mata Nadia jatuh di tangan Bima. Ia memegang tangan itu dan membelainya lembut. Kalau aku pergi, jangan berhenti berbuat baik, Nadia. Teruslah bantu orang seperti dulu.
Karena setiap kebaikanmu akan jadi bagian dariku juga. Napasnya mulai melemah, tapi sebelum benar-benar menutup mata, Bima berbisik lirih, "Aku mencintaimu, bukan karena dunia, tapi karena Allah." Hening panjang menyelimuti ruangan. Hanya suara hujan ringan yang mulai turun di luar jendela, seperti meneteskan air mata langit. Nadia menunduk di dada Bima, menangis sejadi-jadinya. "Tidak, jangan pergi. Kamu janji akan kembali sebelum hujan berhenti." Waktu seolah berhenti. Udara di ruangan itu terasa berat. Nadia menggenggam tangan pria itu yang mulai dingin. Dan di saat hujan semakin deras, cahaya lembut menyinari wajah Bima. Seolah langit membuka jalan bagi jiwa yang tenang untuk kembali pada penciptanya. Nadia memeluk tubuh itu erat. Air matanya bercampur hujan yang menetes dari atap rumah. "Bima, kamu tidak pergi. Kamu tetap di sini, di hatiku." 3 hari berlalu sejak kepergian Bima. Rumah kecil itu kini terasa kosong dan sunyi. Tirai jendela dibiarkan terbuka, membiarkan cahaya pagi masuk. Tapi tidak ada lagi suara langkah yang menyiapkan teh hangat. Tidak ada senyum lembut yang menyapa setiap kali matahari terbit. Di sudut meja ruang tamu masih tergeletak gelang coklat kesayangan Nadia. Gelang yang dulu diberikan seorang anak kecil atas nama Bima. Kini warnanya semakin pudar, tapi Nadia tidak pernah melepasnya dari tangannya. Hari itu ia duduk di halaman rumah, menatap bunga-bunga yang dulu ditanam Bima. Daun-daunnya bergoyang tertiup angin lembut. Setiap hembusannya seperti membawa kenangan air mata Nadia mulai jatuh tanpa ia sadari. "Kenapa kamu pergi secepat ini, Bima? Padahal aku baru saja tahu artinya cinta yang sebenarnya." Suara lembut datang dari arah belakang ayah Nadia berdiri di sana. Wajahnya kini tampak lebih tua tapi penuh ketenangan. Ia berjalan mendekat, lalu menepuk bahu anaknya dengan lembut. "Anakku, aku tahu ini berat. Tapi ketahuilah, orang seperti Bima tidak benar-benar pergi. Ia hanya berpindah tempat, dari dunia ini ke dalam doa-doa yang selalu kau panjatkan." Nadia menatap ayahnya dengan mata yang sembab. "Pa, aku belum sempat menikah dengannya. Belum sempat bilang bahwa aku mencintainya sepenuh hati." Sang ayah tersenyum kecil. "Dia sudah tahu, Nak. Lihat bunga-bunga itu, mereka tumbuh dengan cepat, seperti sedang menjawab cintamu padanya. Mungkin itu caranya mengatakan bahwa dia masih di sini." Nadia terdiam lama. Ia menatap kebun kecil itu, dan entah mengapa, di antara daun-daun yang basah oleh embun, ia melihat sesuatu. Sebuah kertas putih kecil terselip di antara pot bunga. Ia meraihnya perlahan. Tulisan tangan Bima yang sangat dikenalnya tertulis di sana. "Kalau suatu hari aku tidak ada di sisimu, jangan berhenti tersenyum. Jangan hentikan kebaikanmu. Karena cintaku bukan untuk ditangisi, tapi untuk dijaga dengan amal dan doa." Air mata Nadia tak terbendung. Ia menggenggam surat itu di dada, memejamkan mata, seolah bisa merasakan pelukan yang dulu menenangkan. "Bima, aku tidak akan berhenti, aku janji." Sejak hari itu, hidup Nadia berubah arah. Ia memperluas yayasannya, membuka cabang-cabang di seluruh daerah miskin yang dulu sering dikunjungi Bima. Ia membangun klinik pengobatan gratis di bawah nama Rumah Sehat Bima Rahardian. Di setiap dinding klinik itu, ia menggantung satu kalimat dari surat Bima. "Cinta sejati adalah saat kau menolong tanpa berharap dibalas." Waktu berjalan, tahun-tahun berlalu. Nadia kini tampil dengan wajah yang lebih tenang. Rambutnya mulai tertutup kerudung lembut warna krem. Langkahnya pelan tapi penuh keyakinan. Ia mengajar anak-anak yatim, menyembuhkan orang sakit, dan selalu mengucap satu nama dalam setiap doa. Suatu sore, ia berjalan di halaman klinik tempat bunga melati bermekaran. Angin bertiup lembut, membawa harum yang menenangkan. Ia menatap langit dan tersenyum. "Bima, aku tidak menangis lagi. Aku tahu kamu bahagia di sana. Dan aku akan terus melanjutkan semua yang kamu mulai." Beberapa detik kemudian,
Seekor kupu-kupu putih melintas, hinggap di salah satu bunga yang baru mekar. Nadia menatapnya sambil tersenyum, lalu berbisik pelan, "Terima kasih sudah datang. Aku tahu itu kamu." Di saat itu, sinar matahari sore menembus dedaunan, menyinari wajahnya yang damai. Di antara keheningan, terdengar bisikan yang hanya bisa didengar oleh hatinya sendiri. "Aku tidak pernah pergi, Nadia. Aku selalu di sisimu." Dan di bawah langit senja yang indah, cinta mereka tak berakhir dalam tangisan, tapi hidup abadi dalam kebaikan yang terus menyebar dari satu hati yang tulus untuk dunia yang membutuhkan kasih. 5 tahun telah berlalu sejak kepergian Bima. Waktu berjalan, tapi bayangan pria itu tetap hidup dalam setiap langkah Nadia. Kini ia bukan hanya seorang pengusaha dan dermawan, melainkan sosok yang dikenal masyarakat sebagai wanita berhati besar yayasan, yang dulu dibangun bersama Bima, kini berkembang menjadi jaringan besar yang membantu ribuan orang di seluruh Indonesia. Klinik-klinik kecil berdiri di desa-desa terpencil, tempat orang-orang miskin mendapatkan pengobatan tanpa harus membayar sepeser pun. Namun bagi Nadia, semua pencapaian itu bukan kebanggaan. Setiap kali ia menandatangani laporan keuangan, setiap kali ia memotong pita pembukaan cabang baru, hatinya selalu teringat pada wajah yang dulu tersenyum di bawah pohon besar dekat terminal lama. Pagi itu, Nadia berdiri di depan gedung baru yang akan diresmikan. Gedung itu diberi nama Pusat Kemanusiaan Bima. Sebuah bangunan megah, namun dibangun dengan desain sederhana, penuh makna. Di dinding depan terpahat kalimat yang menjadi pegangan hidupnya. Karena cinta yang tulus akan terus hidup, bahkan setelah tubuh tiada. Ratusan orang hadir dalam peresmian itu. Anak-anak yatim, para pasien sembuh, dokter sukarelawan, dan pejabat daerah. Semuanya bertepuk tangan saat Nadia naik ke podium. Suaranya tenang, tapi bergetar saat berbicara. "Hari ini bukan tentang aku, bukan tentang kekayaan, tapi tentang seseorang yang mengajarkan aku bahwa cinta sejati adalah memberi, bukan memiliki." Ia datang dalam wujud sederhana, dengan baju lusuh dan tangan penuh luka. Tapi di balik itu, ia menyembuhkan ribuan jiwa yang patah. Dan hari ini, aku ingin semua orang mengenalnya bukan sebagai legenda, tapi sebagai manusia yang mencintai tanpa batas. Suasana hening. Beberapa orang meneteskan air mata Nadia, menunduk sejenak, lalu memejamkan mata. Dalam diam, ia mengirimkan doa untuk Bima. Usai acara, ia berjalan ke taman kecil di belakang gedung. Di sana terdapat batu putih dengan ukiran nama, Bima Rahardian, penyembuh bagi dunia. Di sekelilingnya tumbuh bunga melati dan daun pandan wangi, persis seperti bunga yang dulu Bima rawat di rumah kecil mereka. Nadia berlutut, menyentuh batu itu dengan lembut. "Aku sudah menepati janjiku, Bima. Aku tidak menangis lagi. Aku menjalankan apa yang kau ajarkan, menolong orang tanpa pamrih." Suaranya lembut, tapi angin sore membawa setiap katanya terbang ke langit. Saat ia berdiri hendak pergi, seorang anak kecil berlari ke arahnya bocah. Laki-laki berusia sekitar 7 tahun, berpakaian seragam putih sekolah, memeluk kaki Nadia dengan senyum lebar. "Bu Nadia, aku sembuh. Aku gak sakit lagi," kata dokter. "Aku bisa sekolah lagi mulai minggu depan." Nadia tersenyum, mengelus kepala bocah itu. "Alhamdulillah, kamu anak kuat. Jangan lupa rajin belajar ya." Anak itu mengangguk, lalu mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah gelang kecil dari benang coklat. "Aku nemu ini di depan klinik, kayaknya punya ibu." Nadia menatap gelang itu lama. Hatinya bergetar. Ia tahu gelang itu gelang pertama yang diberikan Bima melalui seorang anak kecil bertahun-tahun lalu. Tapi, bagaimana bisa gelang itu muncul lagi sekarang? Ia tersenyum dengan air mata yang menetes pelan. "Terima kasih, Nak. Boleh ibu simpan?" Anak itu mengangguk polos, lalu berlari pergi. Nadia menggenggam gelang itu di dada, menatap langit yang mulai berwarna keemasan. "Bima,
Setiap kali aku merasa lelah, Allah selalu kirim tanda darimu. Dan kali ini, tanda itu datang lewat anak kecil itu. Aku tahu kamu masih di sini, menjaga aku seperti dulu. Langit senja menebarkan cahaya lembut, dan angin berhembus pelan di antara pepohonan melati. Suara daun bergesekan, menciptakan harmoni yang tenang, seolah alam ikut berbisik. Aku tidak pergi, Nadia. Aku hanya menunggu di sisi lain. Nadia tersenyum sambil memejamkan mata. Di antara rasa kehilangan yang kini berubah menjadi kekuatan, ia tahu satu hal pasti. Cinta sejati bukan tentang memiliki seseorang, tapi tentang menghidupkan kebaikannya agar tetap bernafas di dunia. Dan cinta Bima akan terus hidup dalam setiap napas yang dihembuskan oleh mereka yang tertolong. Senja turun perlahan di atas kota. Langit berwarna jingga keemasan, seperti lembar surat terakhir yang ditulis waktu. Dari balkon rumahnya yang menghadap ke taman, Nadia berdiri mengenakan gamis putih sederhana. Di tangannya tergenggam gelang coklat yang sudah mulai rapuh. Ia memandang bunga-bunga yang mekar di halaman, mawar, melati, dan kenanga. Semuanya tumbuh subur seperti hati yang telah disembuhkan oleh waktu. Di setiap hembus angin, ia merasa ada yang menyapanya lembut, seolah semesta ikut berbicara. Hari ini genap 7 tahun sejak kepergian Bima. Dan seperti kebiasaan tiap tahun, Nadia mengadakan doa bersama di taman belakang Pusat Kemanusiaan Bima. Anak-anak yatim, dokter relawan, serta para pasien yang pernah ditolong datang membawa senyum. Tak ada air mata, tak ada kesedihan, hanya rasa syukur. Mereka duduk melingkar, membaca ayat-ayat suci dengan khusyuk. Nadia menatap mereka dari kejauhan, lalu menunduk sambil berbisik, "Bima, aku tidak pernah sendiri. Doamu masih hidup di hati semua orang ini." Seusai doa bersama, seorang perawat muda menghampiri Nadia membawa surat Bu. Surat ini baru dikirim pagi tadi. Tidak ada pengirim, tapi ada tulisan tangan di sampulnya. Nadia menerimanya dengan alis berkerut. Tulisan di luar amplop itu tampak familiar. Jemarinya gemetar saat membuka lembarannya. Di dalamnya hanya ada beberapa baris kalimat dengan tinta hitam yang sedikit pudar. "Jika suatu saat kau membaca ini, berarti waktu telah lama berjalan. Jangan tangisi masa lalu. Hidupkanlah aku lewat senyummu, lewat kebaikanmu, dan lewat setiap doa yang kau kirim dalam sunyi." Aku tak pernah jauh, Nadia. Aku hanya berpindah tempat, dari dunia yang kau lihat, ke tempat yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang tulus. Air mata Nadia jatuh perlahan. Bukan karena sedih, tapi karena haru. Ia menatap langit, lalu tersenyum. "Kau benar, Bima. Aku tak lagi sedih, karena setiap langkahku kini adalah doa untukmu." Malam pun datang dengan tenang. Setelah semua tamu pulang, Nadia berjalan sendirian di taman. Cahaya bulan memantul di genangan air, menciptakan bayangan yang lembut. Di tengah taman itu berdiri patung kecil bertuliskan, "Cinta adalah penyembuh segala luka." Ia berhenti di sana, berlutut, dan menatapnya lama. "Aku sudah melakukan semuanya, Bima. Aku menjalankan pesanmu. Aku menolong orang sakit. Aku berbagi pada yang lapar. Aku menguatkan yang patah hati. Dan setiap kali aku lelah, aku selalu mendengar suaramu di hati." Angin malam berembus lembut, menerpa wajahnya. Dan dari arah pohon melati, seolah terdengar suara samar. Suara yang begitu dikenalnya, "Kau telah membuatku bangga, Nadia." Nadia tersenyum sambil menatap ke langit. "Dan kau telah membuatku mengerti bahwa cinta sejati tidak pernah berakhir, hanya berubah wujud menjadi doa yang tak henti-henti." Ia berdiri perlahan, melangkah ke arah bangku taman di bawah pohon besar. Dari sana, ia menatap bintang yang bertaburan di langit malam. Dalam diam, bibirnya bergetar mengucap kalimat yang sama setiap tahun. "Terima kasih, Bima, untuk cinta yang menghidupkanku." Di saat itu juga, angin berhembus sedikit lebih kuat, membawa aroma melati yang begitu khas.
Dan di antara bisikan lembut malam itu, Nadia tahu, Bima mendengarnya. Cinta mereka telah menembus batas dunia, menjadi kisah yang abadi, ditulis oleh tangan waktu, dan dibaca oleh setiap hati yang masih percaya. Bahwa cinta yang lahir karena Allah tak akan pernah mati. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.